Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harun Mutakin. Di sini akan menjelaskan mengenai penginderaan jauh. Yang pertama, pengertian. Menurut Lalison and Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Kemudian menurut David T. Landgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Kemudian menurut Paul J. Karen, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Jadi pengertian dari penginderaan jauh dapat disimpulkan, penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan wilayah dari jarak yang jauh, tanpa adanya kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Kemudian komponen dari penginderaan jauh, yang pertama sumber tenaga, yang kedua atmosfer, 3 interaksi tenaga dengan objek, 4 sensor, 5 wahana, 6 perolehan data, dan terakhir penggunaan data. Yang kedua sumber tenaga. 1. Penginderaan jauh sistem pasif. Menggunakan tenaga alamiah yaitu matahari atau dengan memanfaatkan tenaga pantulan, sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Yang kedua penginderaan jauh sistem aktif. Perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan atau dengan tenaga pancaran, sehingga memungkinkan perekamannya dapat dilakukan pada malam hari maupun siang hari dan di segala cuaca. Nah, jadi untuk penginderaan jauh sistem pasif ini menggunakan tenaga alamiah yaitu matahari dengan memanfaatkan tenaga pantulannya. Kemudian untuk sistem aktif menggunakan tenaga pancaran, contohnya seperti senter atau lampu. Kemudian atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang, atau bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Jadi sebelum cahaya matahari ini menembus ke permukaan bumi, lapisan ozon ini atau atmosfer akan merambat jalannya cahaya matahari. Kemudian sensor pada satelit ini menerima pantulan cahaya dari permukaan bumi yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Hambatan pada atmosfer disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Kemudian interaksi tenaga dengan objek. 1. Ciri spektral. Mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misal cerah dan gelap. Yang kedua, ciri spasial, mendasarkan pada perbedaan pola keruangannya seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang. Yang ketiga, ciri temporal, mendasarkan pada perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Sensor. 1. Sensor fotografik. Sensor fotografik adalah sensor yang berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. Yang kedua, sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Nah, jadi untuk sensor ini merupakan istilahnya tuh kamera untuk menghasilkan dari penginderaan jauh ini. Dan wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data indera jauh berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pemantulannya di angkasa. Wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggiannya pendaratannya antara 1000 meter dan 9000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua, pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga, satelit, yaitu wahana dengan 900 km di atas permukaan bumi. Nah, jadi dapat bisa dilihat untuk gambarnya, gambar wahana yang dilakukan untuk penginderaan jauh ini yang dari pertama ada boom, helikopter, pesawat udara, balon udara, roket, sampai satelit, sesuai dengan ketinggian di atas permukaan bumi.
Dan perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, secara visual maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data dengan menggunakan cara manual, yaitu cara memperoleh data dengan menginterpretasi foto udara secara visual. Kemudian perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, secara visual maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data dengan menggunakan cara manual, yaitu cara memperoleh data dengan menginterpretasi foto udara secara visual. Perolehan data dengan cara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya penggunaan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan data dari sistem penginderaan jauh. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari info yang berbeda bagi pengguna atau user. Yang berbeda pula, berdasarkan kerincian, keandalan, dan kesesuaian data dari sistem penginderaan jauh akan menentukan dapat diterima atau tidaknya data penginderaan jauh oleh pengguna atau user. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.